Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian acuan patokan atau biasa disingkat dengan PAP. Pendekatan PAP adalah pendekatan penilaian melalui cara membandingkan skor peserta didik dengan suatu nilai standar yang sudah ditentukan berdasarkan skor teoritisnya atau yang sudah ditentukan. Metode PAP ini digunakan pada sistem penilaian skala 100 dan skala 5. Jadi skala 100 ini batas minimal angka 0 dan sampai maksimal 100. Dan skala 5 ini menggunakan huruf yaitu A, B, C, D, dan E. Selanjutnya langkah-langkah penilaian acuan patokan. Yang pertama, untuk skala 100. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama kita menentukan skor berdasarkan proporsi. Di sini rumusnya untuk mendapatkan skor ini adalah B dibagi ST dikali 100%. Dimana keterangannya B itu adalah banyaknya butir yang dijawab benar dalam bentuk pilihan ganda atau jumlah skor jawaban benar pada setiap butir per item soal pada tes bentuk uraian. Dan ST itu adalah skor teoritis atau sama juga dengan skor maksimal. Nah, setelah kita menentukan skor ini, selanjutnya kita menentukan batas minimal nilai ketuntasan atau dikenal dengan nama KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ini untuk langkah-langkah menentukan penilaian acuan patokan untuk skala 100. Berikutnya, untuk skala 5, ada beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan atau KKM. Langkah kedua, membuat pedoman konversi skala 5. Dengan langkah-langkah, yang pertama kita menghitung interval nilai, rumusnya 100 dikurang KKM dibagi 3. Ini sesuai dengan penilaian kurikulum 2013, jadi kita untuk menentukan interval penilaiannya kita menggunakan rumus 100 dikurang KKM dibagi 3. Setelah kita menentukan panjang interval, selanjutnya kita membuat tabel, di mana pedoman untuk membuat tabel ini adalah jika misalnya kita KKM-nya adalah N, maka predikat untuk D itu adalah nilai yang kurang dari KKM atau kurang dari N. Kemudian predikat C itu dari nilai N atau KKM sampai panjang ditambah panjang interval yang sudah kita dapatkan. Begitu juga dengan B, nanti ditambah lagi dengan panjang interval yang sudah kita dapatkan. Dan terakhir itu dari nilai batas B sampai ke nilai 100. Itu untuk nilai A. Sebagai contoh, misalnya ini untuk membuat interval KKM yang kita ambil misalnya di sini 64. Maka panjang intervalnya adalah 100 dikurang 64 dibagi 3. Maka 100 dikurang 64 itu adalah 36 bagi 3 itu sama dengan 12. Jadi sudah kita dapatkan di sini panjang intervalnya 12, tinggal kita tentukan tabel interval predikatnya. Jadi kita mulai dari paling bawah sesuai dengan pedoman tadi. Bahwa pedoman di sini untuk KKM dengan nilai N, maka untuk nilai D itu adalah kurang dari KKM. Jadi di sini KKM kita 64. Maka untuk predikat D itu adalah kurang dari 64. Predikat C, kita lihat kembali di sini. Predikat C itu mulai dari N itu sampai dengan ditambah dengan panjang interval kita. Jadi kalau kita lihat di sini, intervalnya adalah 64, panjang intervalnya 12, maka 64 sampai ke 75. Itu adalah predikat C. Untuk predikat B, kita mulai dari 76, satu angka setelah nilai C, yaitu 76, panjang intervalnya 12, maka sampai ke angka 87, itu untuk predikat B. Kemudian untuk predikat A, kita mulai dari
angka 88 sampai 100. Nah, ini untuk menentukan tabel predikat, nilai untuk konversi dari nilai angka 0 sampai 100 nanti ke predikat huruf. Oke, berikutnya contoh. Di sini ada contoh. Suatu perangkat tes terdiri dari beberapa bentuk soal, seperti pada tabel berikut. Di sini ada tabel perangkat tes dengan beberapa bentuk soal. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 30, bentuk soalnya adalah pilihan ganda model asosiasi. Untuk bentuk ini dikasih bobot 1, sehingga karena di sini ada 30 soal, maka skor maksimum untuk soal ini adalah 30. ST ini adalah skor maksimum 30. Kemudian untuk soal 31 sampai dengan 45, bentuk soalnya adalah pilihan ganda model melengkapi berganda. Di sini dikasih bobot 2 sehingga jumlah skor maksimumnya adalah 30. 30 ini didapatkan dari jumlah soal 31 sampai 45 ini ada 15 soal. Sedangkan per soalnya itu bobotnya adalah 2 sehingga skor maksimumnya adalah 30. Kemudian untuk soal nomor 46 sampai dengan 50, bentuk soalnya adalah uraian dan bobot per soalnya adalah 5 sehingga 5 soal ini skor maksimumnya adalah 25. Jadi skor total maksimum ini adalah 30 ditambah 30 ditambah 25, jadi totalnya adalah 85. Berdasarkan tabel di atas, skor teoritis perangkat tes adalah 85. Peserta didik yang mengikuti ada 40 anak. Setelah mereka mengerjakan perangkat tes, dilakukan penskoran oleh guru. Hasil skor itu selanjutnya diolah dengan PAP. Hasilnya sebagai berikut yang ditampilkan hanya 10 peserta tes. Nah, ini hasil 10 orang dari tes tadi. Di sini ada nomor 1 sampai 10, nama peserta. Ini sebagai contoh saja, Hadi, Suyono, Jamil, dan seterusnya. Kemudian ada skor. Ini setelah dihitung dari hasil mereka, maka didapatkan skor ini. Jadi, si Hadi itu mendapatkan skor 53, Suyono skornya 68, Jamil skornya 61, Fatma skornya 75, Joko skornya 82, dan seterusnya sampai Tias skornya 54. Jadi di sini skor yang tertinggi adalah 82 dan skor yang terendah adalah 45. Nah, di sini pertanyaannya, coba Anda gunakan pendekatan PAP untuk melakukan penilaian dan mengkonversi skor-skor tersebut dengan skala 100 dan skala 5. Nah, ini yang akan kita jawab. Jadi soalnya tadi di sini sudah ditentukan bahwa soal nomor 1 sampai soal nomor 30 itu bobotnya 1, sehingga di sini skornya maksimum 30. Soal nomor 31 sampai 45 bobotnya 2, skor maksimumnya 30. Dan nomor 46 sampai 50 itu bobotnya 5, skor maksimumnya 25, sehingga skor maksimum keseluruhannya adalah 85. Kemudian kita tadi dikasih sampel, di sini ada 10 siswa. Kemudian 10 siswa ini disuruh untuk dikonversi ke skala 100 dan skala 5. Oke, kita akan menjawab sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Oke, untuk jawaban skala 100, untuk mengerjakan contoh tersebut, setiap skor peserta tes diubah menjadi persentase dari skor teoritis dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan rumus untuk menghitungnya, yaitu rumusnya adalah skor yang didapat siswa dibagi skor maksimum dikali 100%. Sehingga dari soal tadi yang untuk Hadi skornya 53, maka kita lakukan perhitungan 53 adalah skor yang didapatnya dibagi skor maksimum
soal tadi adalah 85, jadi 53 dibagi 85 dikali 100%, maka nilainya adalah 62. Suyono skornya 68, maka kita hitung 68 dibagi 85 dikali 100, hasilnya 80. Kemudian Jamil 61 skor yang dia dapatkan, maka kita hitung untuk nilainya adalah 61 dibagi 85 dikali 100%, maka nilainya adalah 72. Dan seterusnya sampai ke Tias, skor Tias ada 54 dan kita hitung 54 dibagi 85, maka dikali 100, hasilnya adalah 64. Nah, di kolom terakhir ini ada kualifikasi tuntas dan tidak tuntas. Nah, menentukan tuntas dan tidak tuntas ini adalah tergantung dengan KKM guru. Jadi kalau di sini di contoh ini, kita misalkan KKM-nya adalah 60. Maka nilai yang di bawah 60 itu tidak tuntas. Kita lihat di sini, Hadi nilainya 62. 62 ini lebih dari nilai KKM, maka dia dinyatakan tuntas. Suyono 80 juga tuntas. Nah, di sini Imam mendapatkan nilai 59. 59 ini kurang dari 60, maka dia dinyatakan tidak tuntas. Nila juga 53 kurang dari KKM, maka dia juga dinyatakan tidak tuntas. Nah, ini adalah cara untuk mengkonversi skor menjadi nilai skala 100 dengan penilaian acuan patokan. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk jawaban skala 5. Tapi sebelum kita konversi, maka kita harus buat dulu tabel pedoman konversinya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini kita ambil contoh, KKM-nya adalah 60. Maka kita cari dulu panjang intervalnya. Rumusnya tadi adalah 100 dikurang KKM dibagi 3. Jadi kalau di sini KKM-nya 60, maka 100 dikurang 60 dibagi 3, itu hasilnya adalah 13. Kemudian kita buat tabel. Jadi untuk predikat D, itu adalah kurang dari KKM. KKM kita 60, maka kurang dari 60. Predikat C itu mulai dari 60. 60, panjang interval kita adalah 13, maka 60 sampai 72 itu predikatnya C. Untuk predikat B, itu mulai dari 73, ditambah panjang intervalnya, maka menjadi 85. Dan selanjutnya terakhir adalah predikat A, mulai dari 86 sampai 100. Nah, tabel ini yang akan kita jadikan acuan untuk mengkonversi nilai siswa tadi menjadi predikat huruf. Oke, selanjutnya. Nah, melalui tabel ini, tabel di atas tadi, maka kita sudah bisa mengkonversi nilai menjadi nilai huruf. Sebelumnya tadi sudah kita dapatkan nilai angka, ini Hadi tadi skornya 53, dan setelah kita konversi ke nilai angka, nilainya 62. Maka berdasarkan tabel tadi, untuk nilai hurufnya 62 itu adalah masuk di predikat C. Jadi untuk 60 sampai 72 itu predikatnya C. Jadi untuk si Hadi itu 62 ini nilai hurufnya C. Kemudian Suyono 80. 80 itu masuk di predikat B, yaitu di rentang antara 73 sampai 85. Kemudian Jamil 72. 72 itu masuk di predikat C. Kemudian Fatma 88. Kita lihat di sini 88 itu masuk di interval 86 sampai 100, maka dia mendapatkan predikat A. Dan seterusnya sampai yang terakhir, Tias itu nilai angkanya 64. 64 itu masuk di interval 60 sampai 72, maka dia mendapatkan predikat nilai huruf C. Nah, ini adalah hasil konversi untuk nilai huruf atau skala 5. Terima kasih.